Hasilnya konsumen pun nahan belanja. Fokusnya belanja-belanja itu semua pengeluaran tuh ya cuman buat kebutuhan pokok. Mereka nggak lagi belanja buat gaya hidup. Dan dampaknya langsung ke toko-toko retail, UMKM di Amerika, restoran. Dan ujung-ujungnya ya ke pabrik. S&P Global Market Intelligence itu memperkirakan ada kenaikan 14% jumlah perusahaan yang bangkrut di 2025. Dengan jumlah PHK lebih dari 70.000 tenaga kerja. Bukan cuma perusahaan nih yang menyatakan bangkrut, individu ya, pribadi nih juga banyak yang menyatakan bangkrut. Data mencatat ada kenaikan 8% di 2025 untuk individu-individu, pribadi-pribadi yang menyatakan kalau dirinya bangkrut. Jumlahnya 41.000 kasus. Naik karena di 2024 jumlahnya hanya 38.000 kasus. Yang mengajukan likuidasi juga naik 11% jadi 25.000 kasus. Dan yang mengajukan cicilan untuk bayar hutang-hutangnya naik 5% jadi 15.500 kasus. Tapi perusahaan-perusahaan apa sih yang sebenarnya dibilang bangkrut? Ini gue mau sebut nih nama-nama perusahaannya nih ya. Dan ini bukan perusahaan kecil semuanya, perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama itu ada JCPenney. Dia itu bergerak di sektor retail. Dia ngajuin bangkrut di bulan Desember lalu karena nggak kuat nutup kos operasional, sementara pengunjung toko-toko dia sepi. Penjualan JCPenney itu terus turun. Di kuartal 4 2025 penjualan dia anjlok lebih dari 9% jadi cuma 35 triliun. Padahal tahun lalu dia untung, sekarang justru rugi 1 triliun. Selama setahun penuh juga sama. Total penjualannya turun 8,6% jadi 106 triliun. Dari yang sebelumnya di tahun lalu untung 500 miliar nih di 2024 berubah jadi rugi 3 triliun di 2025. Bahkan laba operasional seluruh grupnya dia ambruk lebih dari 45% ke angka 2,9 triliun. Ini udah bukan bisnisnya melambat lagi, tapi ini tanda perusahaan udah ngap-ngapan karena kerugiannya udah puluhan triliun guys. Lalu ada perusahaan Luminar Technologies. Perusahaan ini bergerak di teknologi otomotif khususnya sensor. Kenapa dia ngajuin diri bangkrut? Ya karena dia ngalamin kerugian. Perusahaan-perusahaan otomotif itu menunda menggunakan sensor-sensor mahal buatan dia nih yang canggih. Kenapa? Ya karena ingin harga-harga produk otomotif mereka tetap kompetitif di saat daya beli masyarakat tuh lagi lesu. Kalau ditambahin sensornya buatan dia, ya harganya jadi naik. Makin gak laku produk-produk otomotif yang udah dibikin. Akibatnya apa? Luminar pun nyatain bangkrut. Bukan karena teknologinya jelek, tapi karena pasarnya nggak jalan. Akibatnya total pendapatan Luminar itu cuma sekitar 315 miliar di kuartal 3 2025. Tapi kerugiannya jauh lebih besar. Dalam satu kuartal Luminar tuh rugi hampir 1,5 triliun. Ditambah lagi biaya operasional dia itu tembus lebih dari 1,2 triliun. Makanya nggak heran nih kalau lu lihat sahamnya ambruk lebih dari 97% cuma dalam 6 bulan. Nilai perusahaan musnah. Ini contoh jelas nih ketika ekonomi jadi ketat nih orang pada ngencengin ikat pinggang. Kalau istilah zaman dulu ya, bunga tinggi, orang-orang nahan belanja, perusahaan teknologi yang mahal nih, ini korban pertama. Lalu ada perusahaan teknologi terkenal lagi nih, iRobot. Ini mengalami bangkrutan juga akibat dari tarif Trump ke Vietnam. Berapa gede tarifnya emang? 46%. Padahal Vietnam ini pusatnya manufaktur produk-produk iRobot. Akibatnya perusahaan iRobot ini sampai punya hutang yang belum kebayar nih dari pinjaman di tahun 2023. Besarnya 3,2 triliun. Meskipun di tahun 2024 iRobot ini mencatat pendapatan sebesar 11,5 triliun. Nilai sahamnya gimana? Dalam 6 bulan terakhir anjlok juga 96%. Ada lagi nih berikutnya korbannya Donald Trump, namanya Forever 21. Ini brand fashion. Ya sebenarnya mereka juga udah pernah bangkrut di tahun 2019, tapi diselamatin, dibeli sama Spark Group. Nah, Forever 21 ini memiliki hutang di kisaran 168 triliun. Dia kalah saing dengan aplikasi belanja luar negeri